Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham SIDO kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham SIDO ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha industri jamu dan farmasi, dan memang dari produk yang terkenal adalah SIDO Muncul ya teman-teman. Terus untuk dari sumber income-nya berasal dari penjualan herbal dan suplemen, food beverage sama pharmaceutical ya teman-teman. Jadi ada farmasi, produk-produk farmasi. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, Asia Tenggara sama Nigeria. Untuk kasus hukum, setelah saya membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan SIDO. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh PT Hotel Candi sebesar 60%, Kondan sebesar 21%, dan masyarakat sebesar 18,2%, dan sisanya treasury sebesar 0,8%. Dan teman-teman kita bisa lihat secara kuartal kedua dari laporan keuangannya. Untuk kuartal kedua dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kenaikan sebesar 13,3%, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 3%. Terus dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 21,3% dibandingkan dengan tahun lalu. Dan saya asumsikan juga kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 7,5%. Dan dari segi asetnya mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 5,3%. Dan penurunan ini disertai dengan penurunan hutang. Jadi mayoritas asetnya berkurang atau kasnya berkurang itu digunakan untuk membayar hutangnya ya teman-teman. Jadi hutangnya mengalami penurunan sebesar 31,8%. Untuk dari segi modal mengalami penurunan, dan penurunannya sangat tidak signifikan ya teman-teman, hanya sekitar 200 juta. Jadi mengalami penurunan sebesar 0,0%. Dan teman-teman ini merupakan sama dari laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk kuartal kedua ini itu sebesar 29,53%. Dan kalau kita lihat secara histori, memang ini merupakan net profit margin yang lebih bagus lagi ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk dari segi EPS di 33 dan membuat pernya di 24,05 kali. Jadi untuk dari segi per sudah cukup mahal ya teman-teman. Terus untuk dari segi book value sekarang di 106 dan membuat PBV-nya di 7,61 kali. Jadi secara PBV ini juga merupakan PBV yang paling tinggi di antara 2020 sama 2021. Untuk dari segi DER-nya di 0,13 kali, dan ini untuk dari segi DER sangat bagus ya teman-teman untuk dari saham SIDO ini, yang dimana DER-nya masih sangat rendah, dan selama histori juga selalu di bawah dari 0,5. Terus untuk dari segi ROE-nya juga sangat bagus di 31,65%. Jadi ini sangat tinggi juga, dan ini merupakan ROE yang pecah rekor lagi ya teman-teman, yang dimana di atas 3. Dan untuk dari segi ROA di 27,89%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 805. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value dari saham SIDO ini sekitar Rp700. Jadi memiliki margin of safety minus 13%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk ICG saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Dan saham SIDO ini termasuk saham growth stock ya teman. Jadi yang dimana dari laporan keuangannya selalu tiap tahun mengalami kenaikan. Untuk dari segi aset saya berikan sesoke walaupun mengalami penurunan, tetapi penurunannya disertai dengan penurunan hutang. Untuk dari segi liability saya berikan sesoke juga karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan subsnow karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan satu soke, dan sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan sesoke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan no karena negatif. Untuk dividen saya berikan sesoke karena selama 5 tahun terakhir untuk SIDO ini masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9/11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham SIDO ini? Untuk sementara tidak ya teman-teman. Walaupun secara fundamental ini memang sangat bagus untuk perusahaan ini, tetapi secara valuasi menurut saya masih over value.
Dan memang ini saham growth stock yang dimana mungkin akan mengalami kenaikan lagi. Saya juga tidak tahu, tetapi menurut saya marginnya itu udah sangat sedikit ya teman-teman untuk profit yang saya mau take. Jadi saya rasa sih saya sementara tidak akan invest dulu di saham Sido ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa fundamental kuartal kedua ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.